Sugeng Rahayu sedaya kadang kepribadian makrifat. Kita bertemu lagi langsung di kajian yang ke-6 ya. Karena kajian ke-4 dan ke-5 adalah panduan kajian kuliah tertingginya Gulung Kapribadian. Jadi terlalu pagi jika sekarang ini dibuka. Kajian ke-6 langsung kita bahas di pembahasan umum, yaitu mengulas tuntas istilah-istilah yang ada di buku cetakan tahun 60. 1. A. Kenapa buku pedoman cetakan tahun 60 simbole kelire wayang? Jawaban. Karena sabdo Bapa pangistune Bapa saat itu buku tuntunan cetakan tahun 60 adalah untuk membuka rahasia isi semestai alam, asal anane alam raya, atau asale onoe ono. Segala rahasia semesta alam bisa dibuka di titik kita sudah betul-betul manunggal atau miji dengan semedi mijil, termasuk alam kematian. 1b. Kenapa simbole buku cetakan tahun 60? Kalau memang hanya untuk menyatakan asale anane semesta raya atau asale ono, kenapa tidak cahaya asal saja? Jawaban. Karena asma kembar simbole kelire wayang disimpan Kanjeng Bapa Rama Semana di sampul halaman buku cetakan tahun 60 tersebut. Dan sabdo Bapa saat itu asma Kresna Kapribadian di titik pandita yang akan membuka segala rahasia kapribadian. Untuk dipelajari secara luas sesuai sabdo Kanjeng Jayabaya Mbeber Sabdo dan Kanjeng Sabdo Palon Nagih Janji. Segala rahasia milik Yang Maha Esa. Ajaran strategi kapribadian makrifat adalah kuliah tertingginya Gulung Kasampurnan Kasunyatan yang menolak tembung jari. Segala proses gelar gulung harus bisa dibuktikan kebenarannya. 2. Kenapa ada gambar wayang Kamaratih dan Kamajaya di halaman belakang buku cetakan tahun 60? Karena di proses tahap 2 paweling di titik proses loro dadi loro gotra hina, gulung dikembalikan ke gulung di masa lalu, di mana sukma dikembalikan di kenangan masa lalunya di kelahiran sebelum kelahiran yang ini. Tapi tidak semua di kelahiran masa lalunya juga. Hanya di proses di mana sukma punya kenangan paling buruk atau paling berat untuk melepas. Mungkin dia pernah berbuat kesalahan di masa lalunya itu, hutang janji, dan lain-lain. Untuk mentuntaskan beban sukma, agar bisa melepas segala keterikatan kenangan duniawinya, agar bisa sempurna, maka dikembalikan ke proses kelahiran masa lalu tersebut, di mana sukma sangat mempunyai beban duniawi paling berat di kenangan-kenangan masa lalunya tersebut. Tokoh-tokoh di kapribadian yang melewati proses tersebut adalah 1. Kanjeng Bapa Rama Semana dan Kanjeng Mbah Ti Tumirin. 2. Kadang Jede Kapribadian Madiun dengan Kadang Wahyudi Dukuh Kupang Surabaya. 3. Kadang Umi Nayumi Cilegon dengan Kadang Tri Madiun. Di buku cetakan tahun 60 tersebut, Kanjeng Bapa Rama Semana maneges bahwa pasangan tersebut harus menyelesaikannya di titik final. 3.
Dalam kapribaden sesuai sabda dan dawuh Kanjeng Bapa Rama Semana, dalam mengasah gelar gulung di kapribaden ada tingkatan-tingkatannya seperti anak sekolah. Ajaran kapribaden yang dibuka di tahun 60 masih ajaran pengenalan atau tahap dasar kapribaden, di mana segala rahasia gulung tertinggi kapribaden masih disimpan dalam Sabda Asma Bapa tahun 60 Asma Kresna yang lahir tahun 79. Membuka tingkatan-tingkatan dalam mengasah gelar gulung di kapribaden. 1. Kelas TK. Saat gulung Anda mengasahnya dengan cara gosok ginosok atau kekadangan di rumah kadang Anda. Yang Anda dapatkan geguyonan, bercanda, dan pintar bicara. 2. Kelas SD. Saat Anda mulai belajar mengasah gulung dengan hanya gulung kunci dan memakai Wahyu Poncogoib lengkap cuma sebagai absen dibaca di pagi hari dan di malam hari. Yang didapatkan di tahap kelas ini mulai mengenal rasa dan nyocoke rasa pangrasa. 3. Kelas SMP. Saat Anda mulai belajar mengasah wadah dengan strategi makrifat badania tahap 1 dengan memakai doa wahyu kunci sebagai pembuka rasa. Yang Anda dapatkan rasa jati, petunjuke urip tambah tajam. 4. Kelas SMA. Saat Anda mulai belajar mengasah wadah dengan strategi makrifat badania tahap 2 dengan memakai doa wahyu kunci sebagai pembuka rasa. Yang Anda dapatkan rasa sejati tambah tajam dan gulung Anda mengajak manunggal. Buktinya dengan mimpi-mimpi banyaknya merupakan petunjuk-petunjuk gaib. Di titik ini cakra pun terbuka dari tulang ekor sampai cakra mahkota, walau belum sempurna. Kuliah S1 saat Anda belajar strategi makrifat rohania tahap 1 pengenalan kapribaden dengan memakai alat Wahyu Poncogoib untuk mengasah gulung dan menghaluskan gulung dengan latihan beksa mijil pribadi dan belajar mijil hanitih perso kahanan untuk melatih kemanunggalan dengan roh suci atau zat urip sang nabi pribadi kita. Di titik ini yang kita dapatkan waskita. Petunjuk gambaran akan didapat dan untuk memastikan kebenaran petunjuk tersebut, ulangilah 3 kali kalau gambaran betul-betul tetap itu walau beda jenis gambaran tapi artinya sama. Intinya kamu petunjuknya betul, jempol, asli, itu betul-betul petunjuk urip, bukan obai angen-angen. Kuliah S2 saat Anda belajar tahap kedua strategi makrifat rohania, yaitu pendalaman gelar gulung mengasah Wahyu Poncogoib untuk laku gelar gulung badan pribadi. Dapatnya gambaran petunjuk nyata juga suara dawe urepe dewi-dewi sang nabi pribadi kita masing-masing yang diberikan Tuhan langsung memberi kita petunjuk. Kuliah S3 The Master of Kapribaden saat Anda ada di tahap strategi makrifat rohaniah tahap 3, yaitu ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, dan kinanten sarwo mijil gelar jagat anyar, di mana tanpa mijil kita sudah miji urip gelar jagat anyar badan pribadi. Ya, itu tadi tingkatan-tingkatan yang ada dalam kapribaden. Kembali ke istilah-istilah
yang ada di cetakan buku tahun 60. 4. Sedulur mawujud dan sedulur ora mawujud. Sedulur ora mawujud sama dengan sukma atau roh halus yang kalau ragawi meninggal disebut arwah. Sedang saudara yang ora wujud sama dengan saudara babat kita yang tumbuh berkembang dari dalam perut ibu saat kita dikandung ibu sampai kita lahir. Dalam bentuk organ-organ tubuh kita secara gelar, sedang secara gulung dijelaskan tuntas di strategi ma'rifat rohaniyah tahap 2. Selain saudara babat kita, ada yang bisa disebut saudara ora mawujud. Mereka arwah-arwah leluhur yang tersedot masuk manunggal di dalam zat urip kita dan tidak berwujud lagi. Soalnya nderek ngiup nunggal suci. 5. Roh suci di kapribaden sama dengan zat urip. Sama dengan sang nabi pribadi kita. Istilah di luar kapribaden, roh suci sama dengan roh kudus. Sama dengan cahaya asal, sama dengan ruh, sama dengan nur ilahi, sama dengan zat wajibul maulana, sama dengan ide batari. Roh suci sama dengan urip dalam satu ragawi cuma ada satu. Dan saat ragawi tersebut meninggal, roh suci balik suci, kembali ke asal dumadine roh suci, yaitu yang Maha Esa atau dumadine ono. Karena roh suci tidak mempunyai nafsu duniawi, yang punya nafsu duniawi adalah sukma atau roh halus. Makanya sukma atau roh halus kalau tidak bisa halus zatnya atau unsur-unsurnya harus balik tunibal lahir. 6. Rasa jati dan rasa pangrasa. Rasa jati, petunjuk jati berupa perasaan ingin melakukan sesuatu yang benar. Sedang rasa pangrasa, petunjuk yang timbul berupa obahe angan-angan sering terjadi saat ragawi kemrungsung atau kebanyakan masalah. 7. Putra Rama sama dengan putra rasae mono, rasae moho ono. 8. Menurut tindak lakunya putra dalam mengasah gelar gulung di kapribaden ada 4 jenis putra. 1. Putra sejati, putra yang gelar gulung diasahnya sesuai dengan sabda dan dawuh Kanjeng Bapa Rama Semana dalam buku kapribaden cetakan tahun 60 tersebut, di mana putra tersebut betul-betul mengasah gulung. Prosesnya menjalani kehidupan kewahyon dadi pandita. Putra angkat, putra yang jadi putra untuk butuhi gelar. Lakune gulung sak madyani. 3. Putra akon-akon, putra yang tidak pernah betul-betul mengasah gulung di kapribaden. Jadi putra cuma ikut-ikutan untuk butuhi gelaran. Putra palsu, putra yang masuk jadi putra hanya untuk pura-pura atau bohong-bohongan, mengikuti obahe kahanan sekitarnya. Atau jadi putra hanya untuk mencari gelar, tidak pernah mengasah gulung, hanya untuk ikut-ikutan pura-puraan. 9. Ojo dumeh. Sabda ini keluar kepada kadang sepuh, ke kadang muda-muda, tidak boleh meremehkan karena level gulung dinilai bukan dari lamanya, tapi dari caranya mengolah
mengasah badan pribadi masing-masing. Pada masa itu, asma macam-macam. Ada wayang, ada nama orang dengan nomor, ada asma kembar, dan menjelang Kanjeng Bapa Rama Semono Sampurna, ada yang datang minta jadi putra, hanya diberikan sabda kunci. Dalam perjalanan proses Ratu Adil menemukan 2 kadang yang baru sabda kunci. 1 kadang Bapak Didit, suami Ibu Ani, Jalan Cokro Aminoto Madiun. Tapi beliau waskita bidang togel. Beliau di alas ketonggo terkenal. Dukun togel, alas ketonggo Ngawi. 2 kadang Bapak Hadi Monel, Jalan Karangkimpul, Semarang. Ini terkenal ahli terawangan khusus orang kecurian. Ini terkenal sekali di Karangkimpul. Beliau soalnya pengusaha monel, pengrajin aksesoris jenis monel. 10. Ojo turut campur cawe urusani liyan. Sabda ini keluar saat itu ada seorang muncikari bisnis pelacuran dari Jakarta minta laris. Beberapa kadang yang datang waktu itu protes. Kerjaane wae wis gawe rusak. Usaha kok pelacuran. Ijeh minta rame. Oleh Romo dijawab, dawuhe Romo saat itu, api elek kuwi lakune urip. Raga nggawa dalan urip. Pangistune rame. Muncikari tersebut pulang. Beberapa hari kemudian kembali ke Purworejo, mengaduh kepada Bopo. Usahanya kenapa sepi, malah rame, tapi rame orang buat masalah. Mendem, mabuk-mabukan, buat keonaran di tempat usahanya. Membuat dia rugi. Bopo terus bertanya, minta apa muncikari tersebut kepadanya? Muncikari tersebut minta jadi putra Romo, masuk ke Pribaden, dan minta pangestu buka usaha cetak kartu nama. Kisah ini murni tutur tinular kadang usia sepuh dari Jakarta. Asma beliau nama dengan nomor, nama gelar Tante Adriana. Ini tutur tinular tahun 2000 di petilasan Kanjeng Bapa Rama Semono. Masa itu ada kadang dari Pekalongan, rombongan, yaitu kadang Bodong, Dalang, Bambang Bodong, kadang Pelukis Prantono, dan kadang Purwandi. 11. Ojo murung lamun, sama dengan jangan bersedih atau duka. 12. Ojo gumunan, sama dengan jangan heranan. 13. Ojo gampang ngrumangsani, sama dengan jangan mudah terbawa perasaan, terutama saat seseorang ngerasani tanpa menyebut nama. Sebaiknya pura-pura nggak usah tahu, menghindari pertengkaran. Ini bareng dengan dawuh budek bisu micet. 14. Ojo ngane-nganei di kehidupan gelaran. Makaryo, begitu maksudnya Bopo. Wayahe sekolah. 15. Diuji, diujo, dilulu, diumbar. Ini proses hukuman Putra Rama untuk kesalahan Putra Rama Mbalilo. Dalam kesalahan yang fatal bisa berakhir dengan kehancuran, penyakitan parah, dan kematian. Lepas dari buku cetakan tahun 60, ada istilah-istilah yang Ratu Adil ingin tambahkan. 16. Semar, lambang Kapribaden, adalah tingkatan tertingginya gulung, di mana gelar gulung sudah sehalus zat asal. Gelar gulung wujud hanya cahaya. Di titik ini sabda palon Begawan Ismaya Jati Mokso di Gunung Dieng. 17. Diembani urip, dijaga urip selalu.
18. Sabda dan dawuhe urip sama dengan segala petunjuk yang bentuk suara dari urip. Bisa kita debat dan bisa kita kejar detailnya. 19. Urip nagih janji atau hukum sungsang buono balik sama dengan karma pala. 20. Beda kapribadian makrifat dengan ilmu kebatinan adalah kapribadian makrifat memakai segala strategi makrifat untuk memanunggalkan segala unsur-unsur gulung yang berupa saudara papat, sukma sejati atau roh halus dengan zat urip, nur ilahi atau cahaya asal kita, sang nabi pribadi kita. Dengan sendirinya membuat waskita, gulung kita sekti. Gelar biasa saja, tapi diembani gulung. Di titik ini aman, tidak ada apa-apa. Sarwa diembani urip, sang diri jati, nur ilahi, zat asal. Beda dengan ilmu kebatinan, memakai segala doa-doa atau mantra-mantra untuk menggerakkan kekuatan arwah leluhur atau kekuatan sukma jati atau roh halus untuk kesaktian gelar. Di titik ini, kalau salah kedaden bisa gila. 21. Praja Sampurna, bahasa petunjuk urip yang artinya alam kematian. 22. Alam kematian di kapribadian ada 4. Ini bisa dibuktikan kita semua dengan raga masih hidup. Dengan mijil kapribadian di titik miji kita bisa ke sana. Proses ini ada saat kita lulus S2 kuliah kapribadian. Rincian alam kematian dan pasaksennya bisa dibuka di channel Pangistuni Urip. Video kajian Islam Makrifat dan Kapribadian Pemula. 23. Waskita, mengetahui yang tidak tiap orang tahu karena diberi petunjuk oleh urip sang nabi pribadi. 24. Wastiti, selalu waspada, berhati-hati, tidak boleh sombong. 25. Wahyu Mahkutoromo, wahyu ini adalah kekuatan untuk menggerakkan kekuatan Bobo Angkoso istilah Jawanya dan Kanjeng Ibu Bumi. Serasa sekian video kajian ke-6 Ratu Adil kali ini. Sampai jumpa di video channel Ratu Adil lainnya. Video ke-7 akan dimulai dengan pembekalan keahlian terapi refleksi bagi kadang kapribadian marifat untuk kerjaan sampingan oleh Jeng Dewi Terapi, ahlinya terapi totok dan refleksi. Terima kasih sudah menonton video channel Ratu Adil. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Salam kekadangan selalu. Rahayu semuanya.